Hai semuanya, kali ini kita akan bahas tentang penjurnalan aset dalam akuntansi. Apa itu aset? Bagaimana cara mencatatnya? Yuk kita simak video ini. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan yang bisa memberikan manfaat di masa depan. Contohnya, kas, piutang, persediaan, gedung, atau peralatan. Nah, aset ini dicatat di neraca dan harus diakui sesuai prinsip akuntansi. Oke, kita masuk ke penjurnalan aset. Ingat ya, aset itu bertambah di sisi debit. Kita masuk ke contoh. Ketika perusahaan membeli aset, misalnya mesin, seharga 50 juta rupiah, kita harus mencatatnya di jurnal ya. Nah, berarti aset tetap mesin berada di posisi debit 50 juta rupiah, sedangkan kas atau banknya di kredit 50 juta. Nah, karena perusahaan membeli secara tunai ya, jadi kas atau bank berada di sisi kredit karena perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli aset tetap tersebut. Nah, kenapa debit aset? Ya tadi, karena aset bertambah. Kenapa kreditnya itu kas? Karena kasnya berkurang. Hal ini sesuai prinsip double entry system, di mana setiap transaksi mempengaruhi minimal 2 akun. Kita masuk ke contoh lain ya. Misalnya perusahaan membeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 10 juta rupiah. Jurnalnya berarti persediaan berada di sisi debit 10 juta rupiah, lalu kreditnya ada utang usaha 10 juta rupiah. Di sini persediaan atau asetnya itu bertambah ya, dan hutang juga bertambah. Karena hutang bertambah, hutang bertambahnya di sisi kredit. Oke? Jadi paham ya di sini, debit persediaan 10 juta rupiah, kredit di hutang usaha 10 juta rupiah. Kita masuk lagi nih ke contoh yang lebih dalam. Pembelian mesin produksi ya, contohnya nih. Misalkan perusahaan manufaktur baru saja membeli mesin baru untuk digunakan dalam produksi barang. Harga mesin tersebut adalah 100 juta. Karena mesin ini akan digunakan dalam jangka panjang, maka ini termasuk dalam aset tetap. Nah, jurnalnya bagaimana? Oke, berarti kita kelompokkan dulu nih. Perusahaan kan ingin membeli mesin produksi. Oke, berarti aset tetapnya mesin ya. Itu 100 juta rupiah bertambah di sisi debit. Lalu karena perusahaan itu membelinya dengan tunai, maka kas dan banknya ada di sisi kredit ya, keluar ya 100 juta rupiah seperti itu. Ya, di sini mesin bertambah aset tetap, jadi kita debit akun aset tetap. Sedangkan karena mesin dibayar tunai, maka kasnya berkurang, jadi kita kredit akunnya ya, kas atau banknya. Kita masuk lagi ke contoh lainnya. Contoh pembelian bahan baku secara kredit ya. Kalau tadi secara tunai, kalau sekarang itu pembelian bahan baku secara kredit. Perusahaan membeli bahan baku senilai 20 juta rupiah untuk proses produksi. Namun kali ini pembayarannya dilakukan secara kredit. Berarti perusahaan belum membayar sekarang, tapi akan membayar di kemudian hari. Berarti jurnalnya bagaimana? Oke. Persediaan bahan baku 20 juta tetap didebit ya, karena sekali lagi tadi asetnya itu bertambah ya, berarti persediaan bahan baku 20 juta di sisi debit. Nah, kreditnya bukan kas atau bank, melainkan utang usaha. Karena apa? Karena kita membelinya itu secara kredit, berarti utang usaha di sisi kredit 20 juta ya. Jadi balance ya, persediaan bahan baku 20 juta dan utang usahanya 20 juta. Oke. Sampai sini sudah cukup paham ya. Nah, kita masuk lagi nih ke contoh berikutnya. Sekarang pembelian peralatan produksi dengan cicilan nih skemanya. Misal perusahaan membeli peralatan produksi baru seharga 50 juta, tapi pembayaran dilakukan dengan cara cicilan. Pada saat transaksi pertama, perusahaan membayar cicilan sebesar 10 juta rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya? Oke, kita kelompokkan dulu nih. Berarti perusahaan membeli peralatan produksi baru seharga 50 juta rupiah. Berarti aset tetapnya peralatan produksi 50 juta rupiah masuk di debit. Lalu kreditnya itu ada hutang jangka panjang. Karena kan dia skema cicilannya. Hutangnya berapa? 40 juta. Nah, tunggu dulu. Lalu kas dan banknya keluar 10 juta di kredit. Kenapa? Karena dia bayar cicilan pertama di 10 juta rupiah ya. Jadi hutang jangka panjang 40 juta di kredit dan kas dan bank 10 juta rupiah di kredit. Jadi kita masukin dulu nih yang secara tunai, lalu sisanya kita masukin di sisi hutangnya.
dan itu sama-sama dikredit ya untuk hutang dan kasnya, karena asetnya itu sudah bertambah di debit. Oke. Nah, kesimpulannya apa? Penjurnal aset pada dasarnya adalah mencatat setiap transaksi yang terjadi terkait aset perusahaan. Jadi, pastikan untuk mengikuti prinsip double entry, di mana setiap transaksi mempengaruhi dua akun dan selalu diingat bahwa debit dan kredit itu harus selalu seimbang ya. Dengan contoh-contoh ini, semoga penjelasannya lebih mudah dipahami, karena hal ini merupakan situasi yang sangat sering terjadi dalam perusahaan ya. Jangan lupa share, like, dan follow agar kamu bisa terus ikutin untuk materi-materi akuntansi selanjutnya ya. Thanks for watching, semoga videonya bermanfaat.